Biasanya desa dihuni penduduk yang ramah, memiliki pemandangan yang asri dan tempat yang sejuk. Tapi ini berbeda, pasalnya ada desa mati di Indonesia yang membuat bulu kuduk merinding. Desa mati adalah sebutan untuk desa yang sudah tidak berpenghuni, sehingga pemukimannya tidak terawat lagi dan membuat tempat tersebut menjadi mistis dan menakutkan. Ada beberapa desa yang dijuluki desa mati. Tidak terkecuali, ada juga desa mati di daerah Jakarta. Berikut ulasannya. Desa mati di Indonesia yang pertama ada di Jakarta Timur. Kampung Mati Vietnam ini katanya adalah saksi bisu dari perjuangan hidup para pengungsi Vietnam di Indonesia. Dahulunya fungsi kampung ini yaitu untuk penampungan panti jompo. Tetapi pada tahun 2002 tempat ini mengalami banjir yang mengakibatkan mereka harus mengungsi ke tempat lainnya. Karena hal tersebut, kampung seluas 2,3 hektar ini menjadi tidak terurus lagi dan menjadi menyeramkan. Beberapa bangunan tak berpenghuni dibiarkan begitu saja dengan kondisi yang memprihatinkan. Bahkan sejumlah pihak mengaku mengalami kejadian mistis di area desa tersebut, mulai dari suara hingga penampakan makhluk tak kasat mata. Desa mati di Indonesia selanjutnya berada di Ponorogo, Jawa Tengah. Desa mati Pelalangan ini telah ditinggal penghuninya sejak 5 tahun lalu. Desa seluas 3 hektar ini sebelumnya memiliki 30 kepala keluarga yang menempati desa tersebut. Padahal dahulu banyak pengunjung yang datang ke sana untuk menimba ilmu agama. Namun entah kenapa para penghuninya memutuskan untuk pindah ke lokasi lain. Sehingga sekarang desa ini tidak lagi terawat dan membuat para pengunjung merasa seram mendatangi tempat tersebut. Sumarni, selaku mantan warga kampung mengatakan, pada tahun 1980 berdiri sebuah pondok pesantren. Pondok tersebut didirikan oleh Nyai Murtado, seorang anak ulama dari Demak. Menurutnya, sejak saat itu, banyak warga berdatangan bahkan dari luar daerah Ponorogo untuk belajar agama di pondok pesantren tersebut. Namun, setelah Nyai Murtado dan keluarganya meninggal, pesantren tersebut semakin sepi yang mengakibatkan satu persatu warga pindah dari kawasan tersebut. Desa mati di Indonesia berikutnya terletak di Majalengka, Jawa Barat. Desa Sidamukti ini sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Sejak 2006 desa ini sudah tidak berpenghuni karena saat itu terjadi bencana pergerakan tanah yang membuat kawasan rentan terkena longsor. Pada tahun 2012, terjadi gempa bumi dahsyat yang semakin menghancurkan kondisi desa. Pada akhirnya warga desa pindah ke desa sebelah yang relatif lebih aman. Sekitar 200 unit rumah tidak lagi berpenghuni. Akses jalan menuju desa juga sudah penuh dengan lumut dan semak belukar yang menutupi akses menuju desa. Dusun Babakan berlokasi di Kecamatan Ciliwung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dusun Babakan sendiri secara administrasi berada di wilayah Desa Bintara yang memiliki jumlah penduduk mencapai 500 kakak dengan 1.500 jiwa. Desa yang semula ramai berubah seketika, setelah pada tahun 2018 pergerakan tanah dan bencana tanah longsor menimpa pemukiman warga. Dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, akhirnya semua warga di sana termasuk warga Dusun Babaka dipindahkan ke dua desa, yaitu Desa Ciniru dan Desa Cijemit. Dan hingga kini para penduduk Dusun Babakan tidak ada yang kembali dan membuat Dusun Babakan kosong tak berpenghuni. Bahkan beberapa bangunan di desa tersebut juga mulai keropos, serta bagian atap yang mulai hancur termakan usia.
Dusun ini terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dusun ini telah kosong sepenuhnya sejak tahun 1985, yang saat itu menyisakan 3 rumah terakhir yang tinggal di sana. Yang kemudian memutuskan untuk pindah juga ke dusun sebelahnya yang kemungkinan besar. Alasan yang mendasari kepindahan para warga, karena ingin memiliki lingkungan tetangga yang lebih luas. Tapi meskipun demikian para warga juga tidak menampik cerita mistis yang menghantui dusun tersebut. Desa Puntingan merupakan desa yang terletak di Desa Delimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Desa ini dulunya sempat dihuni 7 kepala keluarga. Dan menurut rumor yang beredar, selain karena akses jalan yang sulit, eksistensi makhluk gaib di desa ini juga cukup kuat. Sehingga hal tersebut membuat para penduduk yang tinggal di desa ini memutuskan untuk pindah dan membuat desa ini menjadi desa mati. Selain itu, ada mitos yang menyebutkan jika jumlah warga di desa tersebut tidak boleh bertambah. Dan apabila terdapat penduduk baru, maka satu keluarga akan berkurang karena meninggal atau pindah ke tempat lain. Tak hanya itu saja, jika penduduk desa bertambah, maka para warga akan diteror oleh makhluk halus. Wilayah ini tampak lebih mengerikan dan menyeramkan dari desa yang lain. Di mana desa Simacem yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini dulunya merupakan kawasan asri, ditambah lagi berada di kaki pegunungan atau hanya 3 km dari Gunung Sinabung. Namun, karena erupsi dan muntahan lava erupsi Gunung Sinabung pada 15 September 2013 membuat desa Simacem jadi terkena imbasnya. Seluruh wilayah pedesaan ini tersapu bersih oleh awan panas dan guyuran lava panas, sehingga membuatnya jadi desa mati. Kini sisa bangunan hingga harta benda milik warga desa masih banyak yang tertinggal. Meski demikian, desa ini menjadi wilayah mati dan tak berpenghuni lagi. Selain desa Simacem, desa Berastepu juga menjadi wilayah mati akibat ganasnya erupsi Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara. Kini kawasan tersebut tak lagi berpenghuni, dan seluruhnya ditumbuhi tanaman liar serta semak belukar. Dulunya ditinggali sekitar 200 kepala keluarga, namun sejak kejadian tersebut desa ini ditinggalkan oleh penghuninya. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel kita. Kami Vio Channel, dan terima kasih banyak.